وبركاته. يا معاصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا خطبوا على المنبر أنصتوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معان الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa ahzama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi walillahi ala nafsihi hijjatul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu azim. Hadirin ayah dan bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang tadinya kita telah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjemaah. Selawat serta salam berakarkan kasih, bertaburkan cinta seorang tokoh yang tidak pernah menokoh buah hati Siti Aminah, putranya Abdullah Intan di Mekah, Mutiara Madinah. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita banyak berselawat, mendapatkan syafaatnya di mahsyar kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ringankan langkah kaki kita pada hari ini. Allah pertemukan kita di mana hari yang bersejarah dalam Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya Idul Kurban. Jadi kalau Allah sudah berikan kita sehat, umur yang panjang, gunakan umur ini sebaik-baik mungkin. Banyak saudara kita yang tidak bisa hadir pada hari ini. Ada yang sudah meninggal, ada yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Jadi kita bersyukur masih Allah berikan kita sehat, bisa hadir pada pagi ini. Gunakan umur ini sebaik-baik mungkin dan selalulah berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah ini bukan sekedar kita mengucapkan secara lisan, tetapi meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah ampuni seluruh dosanya, dan Allah berikan umur yang barokah, rezeki yang lapang, anak yang soleh dan soleha, yang sakit Allah sembuhkan dari sakitnya, dan Allah berikan umurnya bermanfaat bagi agama, bangsa dan seluruh umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ayah dan bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini atau mungkin mulai dari malam takbir bergema bersahut-sahutan, mungkin ada di antara kita yang terbayang orang-orang yang berkesan dalam hidup kita. Kita lahir di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita lahir di buminya Allah ini, lahir dari rahim seorang ibu. 9 bulan kita dalam perutnya, bersimbah darah, bergam nyawa untuk melahirkan kita. Tapi ada juga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal di situ orang tua kita sudah berkorban untuk anaknya. Taruhannya apa? Antara dua, hidup atau mati. Hadirin, ada seorang anak bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, adakah rasa sakit melebihi dari melahirkan?" Ibunya menjawab, "Ada anakku, seorang anak yang saya lahirkan, yang membentak saya, memaki saya, dan berkata kasar kepada saya. Inilah yang paling sakit dirasakan oleh ibu kita." Andai kata hari ini orang tua kita masih sehat, sayangi, hormati. Hadirin, aset yang terbaik di dunia ini adalah ketika nanti kita meninggal dunia. Apa aset terbaik? Apakah tanah yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang banyak? Aset terbaik adalah ketika nanti kita meninggal dunia dan meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Seorang ibu bisa merawat 9 anak, tapi belum tentu seorang ibu dirawat oleh 9 anak, belum tentu. Hadir. Makanya andai kata hari ini ibu kita masih ada di dekat kita, dapatlah kita cium tangannya, dapatlah
dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh. Mungkin sebagian di antara kita, ibu kita sudah lama mendahului kita. Tidak bisa kita ucapkan pada hari ini hadirin, kecuali dengan kita mengucapkan Rabbana waghfir lana dzunubana. Begitu juga dengan ayah kita. Beliau menjadi tulang punggung keluarga kita. Dikerahkannya tenaganya untuk mencari nafkah pagi, siang, malam, kadang tak pulang hadirin. Dan dikhususkannya hidupnya untuk anak-anaknya dan keluarganya hadirin. Andai kata hari ini orang tua kita, ayah kita, ibu kita ada di dekat kita, dapatlah kita cium tangannya, dapatlah kita peluk tubuhnya. Tapi mungkin pada hari ini ada sebagian di antara kita, ayah kita, ibu kita sudah lama mendahului kita. Tidak ada yang bisa kita ucapkan pada hari ini hadirin, kecuali dengan Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, waliwalidayna, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangilah mereka, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah memberi kasih sayangnya, peluk ciumnya ketika kami masih kecil. Ya Allah, larut dalam kesedihan. Tidak ada yang dapat mengusir itu semua. Tidak ada yang dapat menghilangkan dada kita yang sempit ketika rindu kepada kedua orang tua kita, kecuali dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi tidak ada yang bisa melapangkannya kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Sempit pikirannya, sempit hati, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam larutan takbir semuanya menjadi larut, semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih ketika semuanya itu kita serahkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ayah dan bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Adha yang bulan yang baik memang betul. Kalau kita memang cinta kepada kedua orang tua kita, apa yang bisa kita balas untuk mereka berdua hadir? Bagi yang mampu punya harta, berkorbanlah, berkorbanlah atas nama mereka. Bagi yang mampu bersedekah atau berwakaf, lakukanlah itu semua. Kalaupun tidak bisa kita berkorban atas nama kedua orang tua kita, mengirimkan surah Al-Fatihah itu pun bisa hadir. Jangan pernah kita untuk malas untuk mengirim Al-Fatihah kepada orang tua kita yang telah wafat hadir. Jadi sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika saya ingin bersedekah atas nama ibu saya, dikatakan oleh Rasul, pahalanya insya Allah sampai orang tua kita pun yang meninggal dapat pahala yang sama dari kita yang kita kerjakan hadir. Maka kalau kita memang cinta kepada kedua orang tua kita, berkorbanlah, karena puncak dari cinta adalah mau berkorban. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya beliau kepada Allah, bahkan beliau mau mengorbankan harta yang tercintainya, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Bulan yang penuh berkah ini dan menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia memperingati Idul Adha. Makna hari raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tapi lebih dari itu, ia adalah momen untuk belajar taat, sabar, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali
kita mendengar sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah Salat Idul Adha. Padahal ada satu sosok tokoh yang tak kalah hebat seperti dia. Beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, yang menunjukkan keimanan ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mendapat mimpi sebanyak 3 kali berturut-turut untuk penyembelihan anaknya Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim tentunya merasa bingung dan gelisah, namun ia memutuskan untuk berbicara kepada Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jika kita sebagai manusia biasa yang jadi Ismail, mungkin kita langsung menangis, protes, atau lari. Lantas apa ia katakan oleh Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah itu. Semoga engkau termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, meski hatinya begitu perih tak terkira. Ketika akan penyembelihan dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan dengan lancar dan singkat, sebab sakratul maut itu sangat dahsyat sekali. Bukan hanya memikirkan penderitaan yang mungkin dialami ayahnya, Ismail juga memikirkan ibunya hadir. Kemudian berkata, berikanlah bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak supaya datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah bersedih. Nabi Ibrahim dengan linangan air mata menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala menolongmu. Dari Nabi Ismail kita belajar hadirin, arti sebuah pengorbanan bukan soal nyawa yang melayang, tapi soal hati rela, soal keyakinan bahwa perintah Allah pasti membawa kebaikan, walaupun kita tidak langsung mengerti apa hikmahnya. Inilah kepada seorang kita berkorban. Harta paling kita cintai. Bagi yang mampu berkorban harta, berkorbanlah, baik atas nama pribadi ataupun nama keluarga ataupun atas nama kedua orang tua kita. Insya Allah sampai hadirin. Hidup ini singkat, hidup ini pendek, hidup ini tidak lama. Kalau sampai kita salah melangkah dalam mengambil sikap, penyesalan yang berkepanjangan tidak akan ada gunanya lagi. Hikmat kita terbesar hari ini bukanlah kaya, karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak bisa menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar kita hari ini bukanlah pangkat dan jabatan kedudukan yang tinggi, karena berapa banyak pangkat dan jabatan tidak bisa membalas orang dari neraka, bahkan banyak yang terjerumus dalam ke neraka. Kalaulah orang bisa mulia karena hartanya, mesti hari ini orang lebih mulia. Hartanya banyak di tanah. Kalau orang itu mulia karena pangkat dan jabatan, mesti hari ini Fir'aun lebih mulia daripada kita. Nikmat terbesar pada hari ini adalah ketika kita diberikan harta oleh Allah, dititipkan pangkat dan jabatan oleh Allah. Itu semua tidak bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah. Kita cintai, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita bisa berinfak lebih banyak lagi, bersedekah bahkan kita sebelum kita meninggal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
kepada Allah, minta anak yang soleh selama 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi hablihi minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru berharga kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang tinggi jabatannya, karena berapa banyak anak yang tinggal jabatan tinggi setelah berpangkat kedudukan tinggi, orang tuanya justru jadi pembantu di rumahnya sendiri. Rabbi habli minas solihin, anak yang soleh adalah aset terbesar kita di dunia dan akhirat. Hadirin ayah dan bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aset terbaik di dunia itu adalah anak yang soleh dan soleha. Hari berganti hari, akan datang suatu saat, akan datang suatu masa di mana hidup kita ini akan berakhir. Perjalanan waktu menunjukkan semakin dekat dengan akhirat kita. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan pasti melewati pintu yang bernama kematian. Entah berapa lagi umur yang tersisa, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Mungkin hari ini kita yang hadir ini masih Allah berikan jatah hidupnya beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walikul ummati ajal. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, maka dia tidak bisa meminta penundaan sedikit pun. Pada hari ini ketika nanti kita meninggal, maka terputus amal kita. Hanya 3 lah yang akan nanti menolong kita. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan soleha. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من طيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين ورضى عن أصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا Allah. Kami berkumpul di masjid ini ya Allah, mengangkat tangan dan tundukkan kepala ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah, kami menjadi saksi ya Allah. Begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Allah. Cucuran keringat yang keluarnya pagi ayah kami ya Allah, dari rumah mencari nafkah pagi siang malam kadang tak pulang ya Allah. Lalu bagaimana dengan bunda ya Allah? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera ya Allah. Saat-saat kami dalam kandungan ya Allah, 9 bulan 10 hari kami dalam perutnya ya Allah. Itu adalah saat-saat paling berat dirasakan oleh ibunda kami ya Allah. Yang ada dalam pikirannya ya Allah, agar bagaimana kami bisa selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas kami bagi kami apa ya Allah? Kami bermunajat ya Allah, kami mengangkat tangan ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Duhai Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah mereka ya Allah. Kami hanya memohon ya Allah, panjangkanlah umur taat mereka ya Allah, umur ibadah mereka ya Allah. Jangan susahkan mereka ya Allah, karena mereka sudah susah mengasuh kami ya Allah dan membesarkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami melukai hatinya ya Allah, apalagi meneteskan air mata ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, untuk mereka ya Allah yang sudah di dalam kuburan ya Allah,
Jadilah amal baiknya adalah sahabat dalam kuburannya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah nanti ya Allah, jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin ya Allah pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi ya Allah. Rindu ya Allah, rindu hati ini ya Allah, menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu kehangatan peluknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, surga itu takkan indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka membuat kami seperti ini ya Allah, karena kami menjadi yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabil qubur wa qina azabil yaumil mahsyar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wal yatama wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita menyediakan sarapan pagi berupa lontong maupun yang lainnya. Silakan diambil di meja masing-masing di bagian luar. Sama-sama kita menikmati sarapan pagi yang disediakan oleh para donatur jamaah maupun masjid ini. Untuk itu kami himbau sekali lagi kepada jemaah tidak boleh terlebih dahulu karena kita menyediakan sarapan pagi berupa lontong maupun yang lainnya yang sudah tersedia di depan pintu masuk maupun belakang atau di sebelah kanan. Semoga kami bisa sama-sama kita menikmatinya atau bersama untuk sama-sama kita di sini silakan untuk dinikmati.